Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah SWT? Alhamdulillah kajian rutin kembali hadir di layar kaca Anda dalam tema Bahaya LGBT dalam Islam. Beberapa bulan terakhir, persoalan LGBT semakin marak dibahas di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Bahkan, artis-artis pun turut ikut membahasnya. Karena pengaruh fenomena hal ini, gampang sekali masuk ke dalam pola pikir kita, terutama anak-anak muda saat ini. Bersama saya Haini Mustika dan narasumber kita, Bapak Muhammad Nabahani, Magister Hukum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabarnya sehat geh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, seperti yang telah kita ketahui, bahwa umat manusia sudah mengalami perubahan. Sampai detik ini, pengaruh lingkungan sangat mendominasi terhadap pola pikir dan juga emosional pada anak. Adanya fenomena LGBT berangkat dari lingkungan dan bagaimana pendidikan yang ia terima sewaktu kecil. Terkadang, didikan seorang anak itu tidak sesuai dengan gendernya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bahayanya LGBT dalam Islam, dan juga bagi generasi muda, dan bagaimana cara mencegah hal tersebut untuk tidak terjadi kepada diri kita. Karena kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka dari itu, untuk penjelasan lebih detail, mari kita dengarkan langsung tausiah dari Bapak Muhammad Nabahani, Magister Hukum. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka itu ada pemirsa kakak yang kami hormati, saya mendapat kesempatan untuk menjelaskan tentang LGBT, bahaya LGBT dalam perspektif Islam. Tentu sebelum menjelaskan lebih jauh, kita harus tahu definisi dari LGBT. LGBT merupakan gabungan dari L yaitu lesbi, kemudian G yaitu gay, B biseksual, dan T itu transgender. Lesbian yaitu perilaku menyimpang, di mana perempuan menyukai perempuan, sedangkan yang laki-laki menyukai laki-laki dan berhubungan dengan laki-laki, itu namanya gay. Sedangkan biseksual itu keduanya, artinya seorang tersebut menyukai laki-laki dan perempuan. Sedangkan T yaitu transgender, di mana seseorang mengubah kelamin asalnya dari laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Di dalam Islam sendiri sudah dijelaskan oleh para ulama tentang fenomena LGBT ini, dan secara hukum sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Hadis. Pertama, kita bisa melihat di dalam surah An-Nisa ayat 1, Allah menyinggung bahwasanya ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, yang mana Allah telah menciptakan manusia dan
juga menciptakan pasangannya, yaitu Adam dan Hawa. Dari ayat ini bisa kita fahami bahwasanya dalam Allah telah memasang-masangkan jenis manusia, yaitu laki-laki dengan perempuan. Maka ketika ada seorang laki-laki justru malah berhubungan dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, ini sudah menyalahi kodrat ciptaan Allah. Di samping itu juga di dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah juga menjelaskan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, bahwasanya Allah di dalam menciptakan manusia berpasang-pasang laki-laki dengan perempuan itu bertujuan supaya ada kecenderungan dan merasa tentram antara laki-laki dengan perempuan. Dikuatkan lagi di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. Lebih tegas lagi Allah menjelaskan atatuna dzukrana minal alamin. Mengapa engkau mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, artinya berhubungan badan sesama jenis. Dengan tegas Allah menegaskan bahwasanya hal tersebut, perbuatan tersebut merupakan bal antum qaumun adin, merupakan kaum-kaum yang telah melewati batas, artinya batas dari hukum-hukum Allah, dari kodrat manusia yang diciptakan Allah yang berpasang-pasangan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lebih jauh lagi, Rasulullah juga menyinggung tentang perilaku tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, idza atar rajulur rajula fahuma zaniyani wa idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyatan. Dari Abu Musa Al-Asy'ari dikisahkan bahwasanya Rasulullah telah bersabda, apabila laki-laki menggauli laki-laki, maka keduanya dianggap telah melakukan perzinahan. Begitupun ketika perempuan dengan perempuan, maka juga dianggap telah melakukan perzinahan. Dari berbagai literatur tadi sudah dapat kita pahami bahwasanya perbuatan lesbi, gay, biseksual merupakan perbuatan yang menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu Rasulullah juga telah menegaskan tentang hukuman bagi orang-orang yang melakukan hal-hal terlarang tersebut, sebagaimana riwayat dari Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah bahwasanya uqtulul fa'ila wal maf'ul bih alladzi ya'malu amila qaumi lutin. Hukum matilah para perilaku homo dan lesbi yang berkelakuan sebagaimana kaum Nabi Lut. Sebagaimana kita pahami bahwasanya perilaku homoseksual itu pertama kali dilakukan oleh kaum Sodom, yaitu kaumnya Nabi Lut. Dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia di dalam fatwanya nomor 57 tahun 2014 bahwasanya lesbi, gay, sodomi dan pencabulan. Di dalam ketentuan hukum dijelaskan bahwasanya hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan yang menikah secara syar'i. Ketentuan kedua, orientasi seksual terhadap sesama jenis atau lebih familiar disebut SSE atau same sex attraction adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Di sini dapat kita pahami bahwasanya
LGBT itu sebenarnya sebelum orang itu terperosok ke LGBT itu ada SSE, yaitu ketertarikan dengan sesama jenis. Kalau hanya ketertarikan saja itu masih belum dihukumi berdosa dan belum dijatuhi had. Sedangkan ketika sudah melakukan itu sudah dapat dijatuhi had hukuman dan berdosa. Maka bagi siapa saja yang sudah memiliki keterikatan atau suka dengan sesama jenis, maka itu belum dikatakan melakukan LGBT. Jadi harus diluruskan. Jadi harus minta bimbingan, harus berobat supaya kembali ke jalan yang benar. Homoseksual baik lesbian, gay itu hukumnya haram. Ini tadi keputusan dari MUI. Hal ini dapat kita pahami bahwasanya perilaku homoseksual baik gay, lesbi maupun biseksual itu merupakan perbuatan terlarang dalam Islam. Dan tentu kita tahu bersama bahayanya, yaitu yang pertama jelas akan memusnahkan keturunan manusia. Bagaimanapun ketika seseorang melakukan hubungan sesama jenis tidak akan bisa melahirkan keturunan. Yang kedua itu menentang kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana menciptakan pasangan laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan dari Bapak Muhammad Nabahani, Magister Hukum tentang bahaya LGBT dalam Islam. Sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang menjadikan seseorang itu terjerumus ke dalam hal tersebut? Baik. Saya mengutip dari beberapa penelitian. Setidaknya ada 2 penelitian yang menjelaskan penyebab seseorang terjerumus pada kegiatan LGBT, yaitu yang pertama, para pelaku LGBT merupakan korban pelecehan di masa lalu. Yang kedua yaitu kurangnya komunikasi dengan orang tua. Sebagaimana penelitian Nanang Khosim dalam jurnal Keperawatan Jiwa tahun 2019. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Melinda Hartati, Universitas Islam Kalimantan, bahwasanya orang yang terjerumus pada LGBT itu disebabkan keluarga yang tidak harmonis, bergaul dengan teman yang juga terjerumus LGBT, kemudian kurangnya ilmu agama, dan yang terakhir trauma hubungan dengan lawan jenis. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua, bagaimana kita sebagai orang yang sadar menyikapi fenomena ini? Ya, baik. Tentu saja ketika kita tahu fenomena LGBT yang secara hukum agama sangat merugikan bagi para korban, juga dosa yang harus ditanggung oleh para pelakunya, maka sikap kita yang pertama harus bersyukur kita masih diberi kesadaran bahwasanya kegiatan LGBT itu merupakan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu dengan cara menambah ketakwaan, dengan cara berzikir, membaca Al-Quran, sholawat, mengikuti kajian-kajian Islam, terutama yang berkaitan dengan LGBT. Yang ketiga yaitu mengedukasi, baik pada diri sendiri dengan cara menambah wawasan tentang bahaya-bahaya LGBT, juga harus mengedukasi keluarga, juga pada lingkungan kita tentang bahaya LGBT, baik dari sisi agama, sisi sosial, dan sisi kesehatan. Untuk pertanyaan selanjutnya,
tips agar terhindar oleh perbuatan yang di luar norma tersebut. Sedangkan tips-tips yang bisa dilakukan yaitu pertama, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, bisa dengan olahraga, mengikuti seminar, diskusi, kajian agama, dan lain-lain, sehingga tidak ada pikiran untuk melakukan hal-hal yang negatif. Karena bagaimanapun juga al-qalbu wahid idza istaghala syai'an saqata an dinihi. Jadi pikiran kita itu hanya tertuju pada satu hal saja. Maka ketika pikiran itu sudah tertuju pada hal positif, sibuk dengan hal positif, maka tidak akan menoleh untuk mencoba-coba untuk mendekati hal-hal yang negatif. Sedangkan yang kedua yaitu tidak mengurung diri, harus mau bergaul dengan tetangga, dengan teman, supaya kita terus terpapar energi-energi positif di sekitar kita. Juga harus bergaul dengan orang-orang yang tepat, karena sebagaimana yang kita tahu tadi, sebagian orang-orang yang terpapar LGBT itu karena bergaul dengan orang-orang yang salah, bergaul dengan orang-orang yang juga melakukan aktivitas LGBT, sehingga mereka terperosok juga ikut-ikutan kepada hal-hal yang negatif tadi. Ya, tips berikutnya yaitu memahami risiko, karena bagaimanapun juga kegiatan LGBT itu berisiko sangat besar. Dari sisi agama kita tahu bahwa kegiatan LGBT merupakan hal yang haram, termasuk perbuatan zina sama dengan zina, maka secara agama Islam hukumannya pun sama dengan hukum berzina. Dari sisi kesehatan, bahwasanya kegiatan tersebut jelas mempunyai sisi buruk, yaitu bisa menularkan penyakit menular, penyakit kelamin dan sejenisnya. Dari sosial, seumpama ada yang tahu, justru pasti nanti kita akan dikucilkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, harus berdoa, mau berdoa, karena bagaimanapun sekuat upaya kita ingin menghindari LGBT, ketika tanpa doa maka itu akan sia-sia, karena semuanya tentu atas takdir Allah. Kita berdoa supaya Allah berkenan menjauhkan kita dari perbuatan buruk tersebut. Baik Bapak, pertanyaan terakhir, apa peran penting manusia dalam hal ini? Peran penting manusia tentu saja watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu harus saling berwasiat untuk menunjukkan kebenaran, bahwasanya LGBT itu merupakan perbuatan yang buruk, dari segi agama berdosa, dari segi kesehatan merugikan, dapat menularkan penyakit, dari segi sosial akan dikucilkan masyarakat. Watawasau bis sabri, kita juga harus memberikan berwasiat kepada para pelaku untuk segera menghindari kegiatan tersebut, berhenti dan bertobat kepada Allah. Sedangkan bagi orang yang hanya masih memiliki kecenderungan tapi belum melakukan, maka kita bisa mengarahkan, membujuk, memberi pelajaran tentang risiko-risiko ketika melakukan kegiatan LGBT tersebut. Dan diingatkan lagi bahwasanya barang siapa yang bersabar, meskipun dia punya kecenderungan untuk melakukan LGBT tapi dia sanggup menahan diri, maka surga adalah balasannya. Baik, itu tadi pemirsa sesi tanya jawab kajian rutin yang membahas tema bahaya LGBT dalam Islam. Baik, itu tadi penjelasan dari Bapak Muhammad Nabahani, Magister Hukum, terkait bahaya LGBT dalam Islam. Nah, untuk Bapak, apakah ada kesan dan pesan untuk pemirsa KK Media? Baik, sebagaimana disabdakan oleh Allah, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, maka saya berpesan bagi diri saya sendiri dan pemirsa KK, bagi kita yang oleh Allah diberi anugerah terhindar dari LGBT, maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah telah dihindarkan dari perbuatan mengerikan tersebut. Yang kedua, sebagaimana karena kita orang yang sadar
maka kita juga harus mengingatkan kepada mereka-mereka yang punya kecenderungan atau bahkan telah terperosok dengan kegiatan LGBT untuk segera berhenti dan menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Untuk kita yang punya kecenderungan melakukan LGBT, segera lekas untuk menyibukkan diri dengan olahraga, diskusi, dan lain-lain supaya kita tidak masuk kepada perbuatan keji tersebut. Baik, itu tadi kesan dan pesan untuk pemirsa KK Media, terutama program kajian rutin. Kesimpulannya, sebenarnya kita bisa menghindari perbuatan LGBT tersebut dengan cara menyibukkan diri dan selalu berinteraksi oleh orang rumah, terutama orang tua kita, dan juga yang jika kita sudah terjerumus ke dalam hal tersebut, maka segeralah untuk mencari cara atau mencari jalan keluar, seperti itu. Baik pemirsa kajian rutin KK Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tausiah dari Bapak Muhammad Nabahani, Magister Hukum, yang sudah disampaikan tadi mengenai bahaya LGBT dalam Islam. Tetap saksikan kajian rutin KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Saya Haini Mustika dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.